Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Santriwati Darul Falah Arsilani Bakri, Jepara akan menampilkan daurah yang akan dibawakan oleh Ananda Hasna Fasya kelas 7E. Waktu dan tempat kami persilahkan. Hormat kami kepada semua undangan yang menunjukkan acara ini. Semoga acara ini menjadi berkah bagi semua. Amin. Sebelumnya dengan hormat kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ciawi Rahma dari pesantren Darul Falah Arsilani, bermaksud ingin menyampaikan daurah Al-Quran wa Sujud kepada para hadirin. Keistimewaan penghafal Al-Quran. Pada hari kiamat nanti, Al-Quran akan menemui penghafalnya. Pada hari kiamat nanti, Al-Quran akan menemui penghafalnya. Ketika penghafal itu keluar dari kuburnya, Al-Quran akan menuju seseorang yang musuh dan ia bertanya kepada penghafalnya, apakah Anda mengenalku? Penghafal tadi menjawab, saya tidak mengenalmu. Al-Quran berkata, saya adalah kawanmu. Al-Quran yang membuatku kehausan di tengah hari yang panas dan membuatku tidak bisa tidur di malam hari. Setiap pedagang aku memperoleh keuntungan dari pedagangnya. Dan kamu pada hari ini memperoleh keuntungan dari semua dagangannya. Hadis riwayat. Al-Quran seperti lelaki yang mesum. Hal ini untuk meningkatkan kondisi penghafal Al-Quran yang lemah, khusyuk dan taat di dunia demi menekuni penghafalnya. Juga saat di akhirat Al-Quran dengan kondisi memelas seperti itu supaya penghafalnya mau menerimanya demi meraih kebahagiaan yang sesungguhnya. Penghafal Al-Quran di atas kepalanya dipasang mahkota. Penghafal Al-Quran tadi diberi kekuasaan di tangan kanannya dan kepala di tangan kirinya, serta di atas kepalanya dipasang mahkota. Sedangkan kedua orang tuanya diberi dua pakaian yang artinya tidak dapat dibayar oleh penghuni dunia sebelumnya. Kedua orang tua itu bertanya, kenapa kami diberi pakaian seperti ini? Kemudian dijawab, karena anakku menghafal Al-Quran. Kepada penghafal Al-Quran tadi diperintahkan, bacalah dan naiklah ke tingkat-tingkatnya surga dan kamar-kamarnya. Keistimewaan penghafal Al-Quran. Ia bersama para malaikat yang baik dan mulia. Orang yang membaca Al-Quran sementara ia telah menghafalnya, maka ia bersama para malaikat yang baik dan mulia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keistimewaan penghafal Al-Quran. Menjadi makhluk terdekat Allah. Sungguh Allah memiliki keluarga yang dari manusia. Ya Rasulullah, siapakah mereka? Tanya seorang sahabat. Rasulullah menjawab, mereka ialah Ahlul Quran. Orang yang membaca, menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang istimewa bagi Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keistimewaan penghafal Al-Quran. Menjadi orang arifnya penduduk surga. Orang yang menghafal Al-Quran adalah orang-orang arif di antara
penduduk surga. Memuliakan orang hafal Al-Quran berarti memuliakan Allah. Termasuk perbuatan mengganggukan Allah adalah memuliakan muslim yang sudah tua, memuliakan penghafal Al-Quran yang tidak berlebih-lebih dalam mengamalkan isinya dan tidak membiarkan Al-Quran tidak diamalkan, serta memuliakan penguasa yang adil. Hadis riwayat Abu Dawud. Tidak berlebih artinya tidak menafsirkan Al-Quran di luar kemampuannya, tidak mengikuti pendapat pribadinya dalam Al-Quran, tidak mengambil dari Al-Quran apa yang sesuai dengan hawa nafsunya, dan tidak memberi fatwa berdasarkan hawa nafsu, atau tidak berlebihan dalam batasan pembacaan dan pelafalan huruf-hurufnya. Jauh dari Al-Quran dan yang menjauhinya, yaitu orang yang meninggalkannya, jauh dari membacanya dan mengamalkan isinya, serta meninggalkan setelah mengetahui. Apabila jika melupakannya, hal ini dianggap sebagai dosa besarnya. Mendapatkan perlakuan khusus dari Rasulullah. Rasulullah pernah menyatukan dua orang dari orang-orang yang gugur dalam perang Uhud dalam satu pakaian. Kemudian Nabi bertanya, dari mereka berdua, siapakah yang paling banyak menghafal Al-Quran? Maka ketika ada orang yang bisa menunjukkan kepada salah satunya, maka Nabi memasukkan mayat itu lebih dahulu ke liang lahat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Memberikan syafaat pada keluarganya. Barang siapa yang membaca Al-Quran lalu mempelajarinya dan menghafalnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, dan Allah memberikannya hak syafaat untuk 10 anggota keluarganya, di mana mereka semuanya telah ditetapkan untuk masuk neraka. Kesimpulannya, jika kita menjadi penghafal Al-Quran, pada hari kiamat nanti Al-Quran akan menemui penghafalnya. Ketika penghafal itu keluar dari kuburnya, Al-Quran itu akan bertanya kepada kita, apakah Anda mengenalku? Dan kita menjawab, saya tidak mengenalmu. Al-Quran berkata, saya adalah kawanmu. Al-Quran yang membuatmu hausnya di tengah hari yang panas dan membuatmu tidak bisa tidur di malam hari. Al-Quran itu seperti lelaki yang lesu. Untuk meningkatkan kondisi penghafal Al-Quran yang lemah lesu saat di dunia demi menekuni penghafalnya. Juga penghafal Quran tadi diberi kekuasaan di tangan kanannya dan di tangan kirinya. Di tangan kanan diberi kekuasaan dan di tangan kiri diberi kanannya diberi kekuasaan dan di tangan kirinya diberi kesukaran, serta di atas kepalanya dipasang mahkota. Kemudian orang tua kita diberi pakaian yang harganya tidak dapat dibayar oleh pembeli seluruhnya.
Jadi kita harus jadi penghafal Al-Quran biar kita diberi mahkota di kepalanya, dan kedua orang tua kita diberi dua pakaian yang harganya tidak dapat dibayar oleh penghuni dunia. Syukran, segitu saja. Maaf apabila banyak kesalahan dalam perkataan maupun gerak-gerik saya. Saya juga masih belajar. Jadi syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.